Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Paulus Palulungan, Kepala Desa Tadisi periode 2020 sampai 2026. Perkenankan saya selaku pemerintah Desa Tadisi mengklarifikasi tentang adanya postingan di media sosial, bahkan diberitakan melalui Trans 7. Selaku pemerintah Desa Tadisi merasa kesal atas terjadinya pemberitaan tersebut tanpa klarifikasi dengan saya selaku Kepala Desa Tadisi. Bukan berarti hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyebarluaskan di media sosial maupun pemberitaan di Trans 7, saya tidak merasa bahwa itu adalah suatu tindakan yang menyalahi aturan. Cuma yang menjadi kekesalan saya bahwa viralnya orang tua ini seolah-olah bahwa pemerintah desa dan dinas terkait dengan pengelolaan massa tidak peduli kepada masyarakat, khususnya terhadap orang tua ini yang berada di wilayah Desa Tadisi. Oleh karena itu, saya ingin meluruskan bahwa orang tua ini sejak saya menjabat sebagai Kepala Desa Tadisi periode pertama saya, yaitu di tahun 2007 sampai 2013. Di saat itulah ada program di Kementerian PU, yaitu bantuan rumah tidak layak huni, yang kebetulan pada saat itu Bapak Dr. Andus Pampang Bone MSc selaku Kepala Dinas PU. Mengapa pada saat itu yang mengurus adalah Kepala Dinas PU? Karena di tahun 2012 Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat belum ada. Jadi yang berwenang mengurusi perumahan rakyat pada saat itu adalah Dinas PU. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala Desa Tadisi pada tahun 2012 bersama Pak Kadis serta jajarannya mengurus bantuan rumah tersebut. Bahkan kami bersama Kepala Dinas dan beberapa stafnya, termasuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi, mengurusi langsung ke Kementerian PU pada saat itu. Dan saya selaku pemerintah Desa Tadisi merasa berterima kasih kepada Kepala Dinas PU yang telah memfasilitasi usulan kami ini sehingga bisa Desa Tadisi mencapai bantuan rumah tidak layak huni terbanyak di Kabupaten Mamasa. Oleh sebab itu, kelirulah kalau ada yang menganggap bahwa pemerintah Desa Tadisi bersama dinas terkait itu bermasa bodoh atau tidak peduli kepada masyarakat yang
memiliki rumah yang tidak layak huni. Saya kaget ketika mendengar bahwa orang tua ini sudah berada di rumah yang sangat memprihatinkan. Karena setahu saya di tahun 2012 semua masyarakat desa Tadisi yang berdomisili atau berada di rumah tidak layak huni 100% dapat bantuan. Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan atas kejadian ini. Bukan saya keberatan, ya tetap tergantung dari oknum-oknum yang ingin berperan dalam ikhtiar dalam kegiatan-kegiatan lain. Oleh sebab itu, setelah saya mendengar berita ini, saya langsung klarifikasi dan langsung bercek bahwa rumah yang kita bantukan di 2012 itu kemana. Ya, menurut info dari masyarakat, bahkan keluarganya yang juga sebagai kepala dusun Lambanan menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah dijual, sehingga saya merasa kesal, kok kenapa dijual. Dan selama saya tidak jadi menjabat kepala desa lagi periode 2014 sampai 2019, mungkin disitulah orang tua ini menjual rumahnya. Dan setelah saya masuk lagi di tahun 2020, tidak ada penyampaian terhadap saya bahwa rumah tersebut sudah dijual. Dan langsung saya kaget. Ini orang tua ini kok bisa menjual rumahnya dan lebih suka tinggal di gubuk-gubuk yang seperti itu. Nah, kemudian juga sempat saya bertanya kepada anak kandungnya bahwa apakah orang tua ini tidak ingin untuk bersama dengan anaknya atau keluarganya. Jawab anaknya bahwa tidak mau. Bahkan kami merasa khawatir kalau ini orang tua masih tetap berada di dalam hutan, karena kami tidak bisa kontrol setiap hari atau setiap saat, karena orang tua ini berada kurang lebih 3 km dari pemukiman masyarakat atau dari pinggir jalan, sehingga untuk memonitoring atau mengontrol orang tua ini sangat susah. Ya mumpung ya sudah ada dibuat jalan tani menuju ke Lembang Sela, sehingga orang-orang yang berperan untuk melihat kondisi orang tua ini ya saat ini ya sudah ada, ya sudah mudahlah untuk berkunjung ke sana. Jadi saran saya kepada teman-teman masyarakat desa Tadisi, bahkan kepada media sosial, agar setiap dalam pemberitaan dikonfirmasilah
terlebih awal, khususnya bagi penginisiatif atas viralnya keadaan orang tua ini, agar sebelum melakukan sesuatu dipikir dampak positif dan negatifnya. Jadi sejak 2014 sampai 2019, selama saya tidak menjabat jadi kepala desa, saya anggap bahwa rumah orang tua ini masih utuh. Jadi menjadi pertanyaan saya, sejak tahun 2014 sampai 2019, kenapa orang tua ini tidak dihalangi untuk jual rumahnya? Itu kan menjadi pertanyaan saya. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan khusus, sehingga munculnya pemberitaan ini adalah bersumber dari kunjungan PPS dan PPK. Menurut saya, memberikan bantuan kepada seorang itu adalah suatu ketulusan, bukan pencitraan. Saya, kalau mau dihitung-hitung memberikan bantuan kepada seseorang, saya tidak pernah punya niat untuk memvideokan atau memviralkan. Karena memberikan bantuan kepada seorang itu adalah suatu ketulusan, suatu keikhlasan, dan niat yang baik. Bukan sebagai pencitraan. Ya. Dan saya pribadi dan selaku kepala desa, saya sangat berterima kasih kepada siapa saja yang telah memberikan bantuan kepada orang tua ini. Tetapi ingatlah bahwa apakah bantuan itu adalah berupa suatu kepedulian yang tulus atau seperti apa. Karena yang mengetahui konsep sebenarnya itu hanyalah Tuhan. Karena selama saya menjabat lagi periode kedua di tahun 2020, yang saya fokus kepada orang tua ini adalah bantuan-bantuan, baik itu berupa sembako maupun berupa bantuan yang lain. Dan terakhir, bantuan yang diterima orang tua ini adalah bantuan dari kabupaten yang dikomodir oleh Camat Sumarorong. Dan orang tua ini kita prioritaskan, karena biar bagus rumahnya, kalau tidak ada dia makan, itu sama halnya tidak ada gunanya. Kemudian orang tua ini tinggal di hutan dan tidak punya aktivitas lain, hanya membuat suatu kurungan ayam yang istilah bahasa memasaknya atau bahasa Torajana adalah saloko. Dan sudah beberapa kali juga ditawarkan anaknya, bahkan keluarganya, untuk tinggal di situ. Tapi orang tua ini bersikeras. Kita tidak tahu apa yang terlintas dalam pemikiran orang tua ini sehingga tidak mau sama dengan anak kandung. Jadi marilah kita memahami pokok persoalan ini, pokok masalah ini, sehingga tidak membawa
dampak-dampak yang kurang baik di kalangan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat maupun terhadap pemerintah. Kemudian selaku pemerintah desa di sini menyampaikan bahwa kami tidak punya wewenang untuk membiayai atau memberikan bantuan rumah tidak layak huni kepada masyarakat melalui anggaran dana desa, karena dana desa hanya diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi. Di dalam pemulihan ekonomi terdiri dari beberapa bagian, ya, termasuk ketahanan pangan. Kemudian berikut, kami sudah mengusulkan sejak tahun 2020, sejak saya dilantik lagi, sudah 2 tahun berturut-turut kami usulkan ke dinas terkait di Kabupaten Mamasa, agar kiranya rumah-rumah yang ada di Tadisi secara khusus dan secara umum di Kabupaten Mamasa bisa mendapatkan bantuan dari kementerian-kementerian di pusat yang berkaitan dengan bantuan rumah tidak layak huni. Jadi harapan saya kepada kita semua, marilah kita selalu menciptakan suasana yang kondusif, damai, dan bersahabat di tengah-tengah masyarakat. Karena hidup ini tidak akan kita miliki selamanya. Di dunia ini hanya kita sementara. Dan marilah kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian terakhir, saya selaku pemerintah desa Tadisi, dalam hal ini kepala desa Tadisi, saya ini bukan orang sempurna, karena yang memiliki kesempurnaan itu adalah hanya Tuhan. Tetapi marilah kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri, perbaiki kinerja, tanggung jawab yang sudah diberikan oleh masyarakat. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat kita. Karena visi misi saya dalam sebagai calon kepala desa di tahun 2020 adalah untuk mensejahterakan masyarakat lewat bagaimana kita fokus terhadap perbaikan ekonomi. Karena percumalah kita bercerita tentang kesejahteraan kalau ekonomi masyarakat kita tidak benar. Ekonomi tidak boleh terlambat dibenahi. Karena hanya ekonomilah yang mampu merubah hidup kita. Banyak orang bercerita tentang kesejahteraan, tetapi tidak membenahi ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana caranya mau sejahtera kalau ekonomi tidak diperbaiki? Visi misi saya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana supaya masyarakat bisa mandiri tanpa ketergantungan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan
memberkati kita semua. Dirgahayu memasak ke-21 yang berkenaan pada tanggal 11 Maret 2023. Merdeka.